Ya, semuanya selamat datang di Tertanduk. Masih barengan sama gue Akbari. Dan hari ini saya senang sekali sudah duduk bersama Bapak-bapak gaul. Yes, di sini. Ini dia. Bareng sama P. Gaskins. Yes. Oke, ada Omo, ada Ai, ada Doci, ada Sansan juga di sini gitu ya. Tapi lu setuju nggak lu disebut sebagai bapak-bapak gaul? Kita bapak-bapak gaul. Setuju sih, papa-papa gaul. Lu pakai ini dong. Bapak-bapak gaul. Oh, bapak-bapak gaul. Tinggalan. Bapak-bapak gaul tapi setuju. Papa-papa ya? Iya. Enggak boleh bapak-bapak. Apa bedanya papa-papa sama bapak-bapak? Lebih Lu modern bukan aja. papi mau. Papi gaul. Papi gaul. Father. Tapi lu dipanggil anak lu papi gaul. Enggak, Daddy. manggilnya papi. Kadang papi, kadang daddy. Lu lebih nyaman yang mana? Tergantung mood. Oh, Bukannya omo. Kali itu. Kemarin lu ngomong sama anak lu kayaknya om deh. Emang iya? Iya, salah sebut sini sama om padahal Oh iya. Padahal sama belum anak ya. biasa ya pegang anak. Oke. Dan ini seru banget gitu ya. Gue udah barengan sama P. Gaskins yang sudah seperti ini gitu. Dari tampang gitu masih tetap muda tapi Dari sudah rambut. punya keluarga. Ya bedanya paling ubannya jadi lebih banyak aja sih. Semua sama. Makanya gue kemarin cukur kumis supaya nggak kelihatan ubannya di kumis juga. Oh, ada uban tuh. di kumis, Oh cuy? iya. Makanya sekarang bersihkan. Jadi nggak. Lu pertama kali ubanan umur berapa masih inget gak? SMA. Oh, oke. SMA aja udah tua ya. Oh iya. Emang gue turunan. Oh, oke. Turunan uban. Makanya gue tutup pakai topi tuh. Oh iya, bener. Enggak Biar apa-apa. Tapi kan masih tetap menawan di atas panggung kan. Yo, Enggak sih, kadang-kadang gue cat juga sih. Oh, lu cat juga ya? Sabi. Udah terlalu banyak kan. Penting banget bahasan kita kayaknya. Oke. Yang lain nggak ada. Yang Enggak apa-apa. bahasan yang lain nggak ada. Enggak, ini penting banget. Nah, kalau lu lu gimana? Lu pertama kali ada uban tuh kapan? Emang oh iya. Pas main sama dia. Tadinya kita nggak ada yang punya uban. Enggak ada uban gue. Pas sering main sama Omo, masuk ke tahun keberapa kena Radiasinya gitu ada. Oh, oke. Ada jadi pas ada rambutnya dia jatuh ke sini kan. Nah, terus kayaknya beranak nih di Oh sini nih. gitu. Oke. Kayak benang sarinya terbang gitu ke putih gitu ya. Tiup angin set langsung ke sini Beneran, kan. enggak beneran. Soalnya seingat gue tuh enggak ada uban. Emang udah waktunya kan. Nyalain omong. Tapi gak normal sih dia dari SMA juga udah uban. Ubannya udah kayak gini waktu SMA soalnya. Oh iya. Oke. Nah kalau lu San, lu gimana nih? Tetap menjaga kehitaman rambut gimana? Emang oh ada. Lu asli apa dicat sih? Lu asli. Pakai mic. Gitu. Oh iya, mic. Oh iya pakai satu ya. Wih, gitu. Iya, enggak diapa-apain. Lu asli. Ada tapi ubannya kok. Cuman ya masih pendek-pendek aja. Oh. Yang lainnya rambutnya panjang pendek. tapi ubannya pendek. Pendek-pendek aja berarti ya. Sip. Oke, ini Bahasannya semuanya penting sekali ya. cukup menjawab nih ya kan. Tapi gue senang sekali di sini bersama bapak-bapak muda gitu ya, dan ada yang satunya ayam bakar di sini ya. Ayah muda berbadan kekar. Oke. Emang iya sih Ini dia doang. dia. Ayam bakar. Gue penasaran Boleh nih juga tuh. kenapa Sansan akhirnya menjadi ayam bakar gitu. Lu kenapa akhirnya kepikiran jadi ayah muda berbadan kekar gitu? Oh, belum kekar sih. Tapi kan lu udah sering nontonin video bodybuilder gitu-gitu. Iya, kok lu tahu sih? Kan research dulu, San. Oh iya, research. Enggak pernah bahas itu kayaknya di mana-mana. Tapi iya bener. Kenapa? Itu triggernya apa gitu? Masih inget gak? Karena dulu gue udah pernah tuh kurus ya kan. Iya gak kurus-kurus amat sih. Cuman ya 60 kilo pernah. Iya segini. Oke. 60 kilo gak kurus ya? Kurus. Kurus kan? Iya, gue pernah dulu 60 ya? kilo. Terus habis itu kemarin sempat 100 kilo. 100 kilo cuy. Sempat. Itu tahun berapa? 2 tahun yang lalu kayaknya. 2 tahun yang lalu. Oke. Terus sudah tuh Pas habis ini itu. ya, pas Apa? Salut to 90s ya. Selalu tuh 90s Iya. ya. Pas itu cepet. Habis itu gue nimbang gitu. Anjir ini udah 3 digit gini gue. Anjir. Udah habis itu mulai diet. Hah? Terus nyambi aja. Ya dietnya sambil weightlifting. Hmm. Gitu. Jadi yang belum sekarang badannya kekar. Sama belum pernah punya six pack. Oh, berarti menuju dong nih. Nggak tahu bisa nggak ya? Udah segini. Tapi lu kemarin nonton Top Gun gak? Belum. Belum Bisa ya? ini. Lu nonton Top Gun? Lu pengen kayak Tom Cruise gak ntar kalau udah tua? Pengen dong Tom Cruise. Kayak makin tua makin hot gitu? Iya, Pengen ya? pengen lah. Berarti ikutan weightlifting nanti?
gue ngangkat Sansan. Kan Sansan yang weightlifting, gue ngangkat Sansan aja. Oke. Jadi double ya jadi bebannya. double. Kalau gue soalnya ayam kampus, ayam muda kagak mau pusing. Oke. Aduh ada lagi. Oke. Masuk. Lu ayam apa Masuk nih? ya? Lu bikin dari Iya, sekarang mau. ayo. Kita gak mau pusing. Gue disuruh nge-gym sama Sansan gak hilang seminggu pegelnya. Oh, tapi pernah lu ikut sama Sama terus lagi di luar kota. Terus di hotelnya kan ada tuh. Ayo sini sama gue gitu kan. Baru hari itu sekali pegelnya 4 hari pokoknya gak hilang-hilang. Gitu. Oke. Nah kalau lu gimana ya? Ada interest juga nggak? Jadi olahraga juga kayak si Sansan? Males ah. Maksudnya Kalau dia tuh nggak perlu diapa-apain soalnya segini-segini aja badannya. Iya gue dulu justru gue berdua sama dia nih. Kita pernah nge-gym bareng. Oh tadinya emang lu udah berdua? lumayan ya, udah lumayan ya kita. Oke, Terus oke. Lama-lama udahlah. Pakai personal trainer dulu ya. Wah gila men. Siapa yang kayak jadi patokan lu gitu, benchmark lu gitu? Badannya siapa gitu, rockstar siapa gitu? Enggak. Rockstar gitu. Gue bisa juga Nicholas ya. Saputra lah. Nicholas Saputra. Movistar dong. Bagus. Oh ini Nicholas Saputra ya bener-bener tetap terjaga ya sampai dia Fit. Iya dia mau adu berenang tuh katanya Iya, cuy. baru kita bahas juga tadi pagi tuh. Oh iya. Sama Raisa ya? Gimana sih? Hah? Tapi sama siapa sih? Sama siapa sih dia mau adunya? Sama ini Atlet juga ya? Bukan. Atlet beneran. Bukan. gue lupa sama siapa. Ya gue lupa ya. Iya kan? Iya lupa gue. Pokoknya gue ngeliat ada tweet gitu terus dia bilang yuk doang Iya, gitu. Oh iya gue juga. Iya, Gue gua- ngeliatnya di ini sih di Instagram ada yang ngepost. Gue lupa sih emang. Tapi kalau lu ada nggak sih ambisi-ambisi itu kayak pengen ngadu olahraga gitu sama siapa gitu? Gue mau Nicholas Saputra mau gue. Ngadu apa? Nggak, gue handukin dia aja kalau dia basah. Oh lu handukin? Iya gue handukin. Bukan ngadu olahraga maksudnya lu. Gue handukin Nicholas Saputra. Kamu basah. Sini om. Jaga. Oke. Tapi ada nggak dari antara lu berempat gitu yang kayak Gua enggak. gue pengen? Lu nggak ada? Enggak. Doci ada nggak? Gue kurang kompetitif sih orangnya soalnya. Oke. Nggak suka takut menang soalnya kan. Oke. Jadi mendingan nggak usah deh. Nggak usah ya. Oke, lu mau ada nggak mau? Ya bisa terlihat lah dari appearance gua. Oke. Gak ada motivasi. Gak ada motivasi. Siap. Oke, ini lu ngeband. Sekarang lumayan gue. Ya ini kita tahu Pegaskin gitu udah banyak generasi gitu kan yang udah nikmatin musik lo. Tahun ini berarti tahun ke-15 ya? Tahun ke-15. Tahun ke-15. Apa yang paling membosankan dari ngeband bareng? Apa ya? Ketika gajian tapi ditransfernya beda. Oh, Bosen banget kayaknya. Misalkan gue minjem duit duluan. Oh ya kan kasbon Pas dulu. terima, ya gue cuma Jadi- segini. jadi Oh iya nggak gue sama minjem dong. duit gitu. Kan oh, udah minta duluan. oke. Ya kan BT-nya di situ Oke. selama 15 tahun ini. Tapi lu di band ini ada yang apa? Kayak pengatur keuangannya Oh gitu. dia Omo. Omo Finance kan nama panjangnya. Omo Finance. oke. Bisa lo kalau mau ngredit apa bisa. Lebih ke megang aja sih, megang duit sama report sedikit gitu. Kenapa lu mau direpotin soal keuangan? Karena gak ada yang mau. Ya udah sini gak apa-apa deh. Oh gitu. Ya sebenarnya nggak seribet itu, maksudnya cuman ya report lah intinya. Kalau ya kayak off air gue report. Kalau ada apa-apa pokoknya intinya report gitu. Sama Oke. ya megang uangnya intinya Megang uangnya berarti ya. gitu. Tapi keuangan lagi bagus dong sekarang nih berarti ya. Not so lah. Jawabannya bisnis banget tuh. Karena kan pandemi baru saja selesai. Oh iya Dan benar-benar. band baru manggung ya gitu lah kira-kira. Benar-benar. Takut dicek orang pajak ya Mo ya. Enggak juga sih. Iya sih. Tapi berarti membosankan hanya jawabannya Ayi doang nih atau ada lagi menurut temen Doci dan Doci? Kalau sekarang kan kebetulan manggungnya juga nggak yang setiap hari manggung kan. Iya, Nah iya. biasanya kalau kerasa tuh setiap hari manggung tapi setlistnya sama. Kadang tuh suka lupa kalau kami tuh manggungnya untuk menghibur orang bukan menghibur diri sendiri. Maksudnya iya menghibur diri sendiri. Joy-nya Jadi kayak kita kan bosan bawain lagu ini tapi kan yang dengerin nggak bosan gitu. Jadi mau nggak mau emang ya udah bawain lagu ini dengan beda-beda orangnya gitu. Iya makanya terus akhirnya ya paling ditukar-tukar aja setlistnya yang tadinya lagu pertama dijadi lagu ketiga gitu-gitu. Biar nggak membosankan sih itu sih. baik. Berarti ngebawain lagu tuh kadang suka jadi jenuh ya. Iya. Tapi kalau dari semua kejenuhan itu kayak yang akhirnya lo kayak dapetin oh ini ternyata gue dapet pendewasaan baru nih, ada nggak? Ayo. Gitu.
Ya pokoknya selama 15 tahun ini bareng sih selalu jadi ini ya kayak jadi duit. Selalu jadi duit. Kan ngebiasain kerja sama orang yang emang kepalanya beda gitu, 5 kepala. Terus ya setiap hari masih belajar terus gitu. Supaya bisa saling ngerti. Oke. Baik, ini gue sekarang mau minta masing-masing personel dari PW Gaskin di sini nyebutin tahun terbosan nih mereka di PW Gaskin gitu. Di tahun berapa tuh range-nya? Ini mungkin dari Omo dulu nih. Lu PW Gaskin di tahun keberapa nih? Entah 2011 kah, 2013 kah? Yang lu ngerasa bosen? Tahun terbosan. Iya. Oke, Ayi dulu berarti. Tahun terbosan tahun pandemi sih. 2020 apa 2021? Kan ada 2 tuh. Mulai 2021 ya, 2021. 2021 tuh lu bosan tuh ya. Oke, kalau dari Doci 2000 berapa ya? 2000. Gua nggak punya memori tahun 2014 sih. Tapi itu lagi seru-serunya ya. Nah, kalau gue justru di atas lu. Lu kan lupa kan? Ya makanya. 2014. Kalau 2014 iya sih, kan lu baru 2014. masih adaptasi sama si ini kan Rino kan. Rino 2013 kan. iya ya. Baru megang 2012 akhir lah gitu. Keren nih dia ngulik. Anjay. Risetnya bagus. Lu? Iya guys, 2014 mungkin 2014 itu yang lagi manggung-manggung hampir tiap weekend tuh 3 hari manggung tuh Jumat Sabtu Minggu. Oke. Setlistnya juga itu aja. Ya nggak ada sesuatu yang baru ya. Terus semuanya rutinitasnya sama gitu, pagi-pagi bangunnya pagi banget, terus ke airport. Habis itu ke airport berikutnya, terus di Oh, yang kita tur itu WPP itu ya. 2014. terus di hotel udah sekamarnya kan udah misalnya gue sama Omo, dia sama ini udah ya udah kegiatannya pokoknya itu terus aja mundane gitu. Sampai akhirnya kayak berasa jadi kayak kerjaan gitu. Tapi akhirnya menemukan kesenangan kembali ya. Ya kayak gitu kan, soalnya kan siklusnya kan kadang-kadang lagi seneng banget nih, terus bosen, terus nanti kangen, seneng lagi gitu. Ada kurva itu lo rasain Ada banget berarti di kurvanya. perjalanan band ini. Mhm. Oke, itu dari Doci, dari Sansan. Tahun berapa San? Nggak ingat tahun berapa, cuman tahun-tahun pas ada PWG. Tapi yang belakang-belakang, kalau di awal-awal masih seru karena kita masih show off gitu, kayak kita nggak bakalan tumbang gitu kan. Cuman karena udah kelamaan dan mereka masih kayak begitu waktu itu, Ini si APWG ini. jadi malas aja manggung gitu kok. Depannya ada mereka. Gitu. Mereka ada di depan lu Itu gitu. berapa tahun sih? Oh iya. 3 tahunan ya? 3 tahunan. Tadi gue mau jawab. Pakai mikrofon. Tadi gue mau ngejawabnya pas era APWG. Tapi di era APWG itu juga kita paling banyak manggung di luar negeri juga kan. Makanya kayak balance lah. Nggak fun manggung di beberapa kota, tapi kebetulan juga di saat yang sama itu main ke Malaysia, main ke Filipina, main ke Jepang gitu. Jadi ya ke ini. Tadi yang gue jawab ininya pas tahun-tahun belakang-belakangan ya. Kalau di awal mah kita masih gue nih, lu ngatain gue masih ada nih gitu. Iya, lama-lama capek. Dianya nggak capek-capek si APWG-nya itu bertahun-tahun. Tapi akhirnya mereka yang capek duluan kan. Akhirnya mereka yang tumbang dibandingin kita. Tahun berapa tuh mereka tumbang APWG? 2014 sih, 2014. 2014 justru. Oh, 2014 oke. Itu begitu udah ngejalanin rutinitas seperti biasa, terus udah nggak ada sesuatu yang kan waktu ada APWG gitu in a way masih ada yang pengen dibuktiin gitu loh. Kita pengen ngebuktiin sesuatu, kita punya tujuan lah gitu. Begitu itu udah nggak ada, ya udah rasanya kayak ada yang kurang, tapi enak tapi aneh gitu. Nah itu membiasakan dari 2014 ke 2015 tuh kurang lebih setahun lebih lah, sampai akhirnya merasakan fun lagi gitu. Oke. Yang gue penasaran APWG itu sebenarnya fans lu juga kan? Cuman caper aja gitu atau gimana sebenarnya lu mendeskripsikan APWG itu apa? Nggak tahu juga sih, itu kayak anomali nggak sih, kayak ya kalau gue sih kalau gue benci sama satu hal ya gue akan ignore gitu. Gue nggak akan dengerin, nggak akan nyimak, nggak akan nggak akan nonton juga. Tapi kan mereka kan juga interaksi juga. Mungkin waktu itu juga lagi masa-masanya mencari identitas kali ya. Oke. Kan ya
nggak pengen jadi yang mainstreamnya, ya udah ya biar edgy itu jadi haters tuh kayaknya lebih oke. Toh mereka juga akhirnya punya temen juga dan bisa ngelakuin sesuatu itu bareng-bareng sama temen-temennya. Tapi ya mengatasnamakannya haters. Tuh. Aneh ya. Oke. Yang paling parah dilakukan PWG ke PWG apa sih? Lempar ember kali ya. Lempar ember cuy. Di Bali ya. Tempe juga pernah tempe. Ember. Sendal ada ember juga kan yang di Bali. Iya soalnya kebetulan main di festival gede. Terus kayak ada salah satu band itu kampanyenya bagi-bagi ember untuk buang sampah. Oke. Nah tapi ember yang dibagiin itu akhirnya buat nimbukin. Anjir. Tapi diisi sampah dulu. Diisi sampah dulu. Emang iya? Ember doang. Oh ada lagi yang di Salatiga itu ingat ya tahun baru. Lumpur. Salatiga kan tahun baru. Jauh ya. Tahun baru. Enggak, lu pas lagi dilempar itu tuh lagi tengah lagu berarti. Pokoknya Hati geter enggak tuh atau gimana? Males lah. abis itu tuh yang Iya. main tuh kalau nggak salah apa bandnya My Republic jadinya apa? Itu main Republic internet. Cinta apa yang cewek-cewek itu? Mari Republik. Republik Pokoknya Cinta. ada deh pokoknya bandnya Ahmad Dhani itu. teriak bukan. Itu kita disuruh stop karena udah kena alatnya dia semua. Oh. kayak gitu. Oke. Kayak gitulah kira-kira sampai segitunya sempet. Oh, kacau ya. Iya tapi kayak ketemu APWG gitu di Salatiga ngelempar-lemparin, tapi nanti akhirnya beberapa tahun kemudian ketemu sama orang yang jadi deket banget sama Piwi, terus dia cerita dulu tuh gue ikut ngelemparin gitu. Anjir. Terus Jadi- lu gimana? Lu ada rasa kesel gak atau kayak gimana waktu itu? Dia ceritanya ke kita soalnya udah jadi dekat banget sih ya. Mungkin kalau baru kenal ya gua pentung juga palanya. Ngapain sekarang di sini cuman karena udah deketnya udah segitu lamanya dia baru cerita sebenarnya tuh dulu gua yang lemparin bareng teman-teman gua gitu kan. Oke. Nah, ya udah. Sip. Gitu. Oke. Berarti 2014 tuh era Instagram tuh masih ada tuh APWG ya berarti ya? Kayaknya Instagram kayaknya Belum ya? enggak terlalu gede. Udah enggak terlalu gede. Facebook ya itu Facebook ya. Di Facebook sama di MySpace. Kaskus. Oh, Kaskus. Kaskus ya. Oke. Kaskus tuh forum-forum banyak banget sampai pokoknya setiap forum nongol aja bahasan itu. Mau ngomongin apa kek nanti ada di situ. Terus sampai terima kasih ada di situ. Pak lagi ini nih yang kocak tuh lagi main di Dufan ya waktu itu lagi sama keluarga terus lagi senderan di tembok gitu ada tulisannya APWG gitu. Anjir. Apa sih sampai Anjir. iya sampai segitunya gitu. Anjir. Tapi gimana perasaan lu? Pengen gue tebelin aja gitu biar lebih banyak orang yang lihat. Oke. Tapi akhirnya gitu ketika lu udah makin beralih lagi gitu kan. Kehadiran APWG lu pernah syukurin gak sih? Atau emang kayak itu bagian dari yang lu kalau bisa enggak usah ada deh. Atau gimana? Nggak disyukurin sih enggak, cuman ya udah lewat, ya udah aja gitu. Emang nggak dipikirin juga akhirnya. Ada kalanya sih gue syukurin jadi pas mereka lempar sendal gitu syukurin lu nggak punya sendal gitu. Oke. Gitu aja berarti APWG hilang gitu aja berarti sekarang nih. Hilang gitu aja dan hilangnya benar-benar apa ya kayak hilang aja langsung gitu, bukan menipis atau makin dikit enggak, cuman tiba-tiba aja begitu kita main udah nggak ada, selanjutnya panggung berikutnya udah nggak ada. Oh gitu. Di era 2015, 2014, Iya, 2015. Aneh banget kan, pokoknya hilangnya gitu. begitu aja. Jadi lu 3 tahun tuh kalau manggung ada APWG tuh gini terus. Ya, lumayan Gitu. ngebentuk mental sih maksudnya. Kita kan selalu main sampai habis ya. Nggak Main, pernah yoi. berhenti di tengah gitu loh. Jadi mau ditimpukin kayak apa kita main sampai habis. Jadi maksudnya itu kan karena disuruh berhenti. Kalau misalkan kita yang mau berhenti kan beda kan. Dari kitanya nggak pernah. Udah tuh gue nggak mau main lagi, nggak pernah gitu. Kita sampai habis atau disuruh berhenti gitu. Jadi kayak kalau misalkan kayak cuma masalah monitor jelek apa gitu udah kebal lah mental iyalah, ya. gitu. Yang penting di depan oke kita oke gitu. Iya sih. Kira-kira gitu loh. Gimana San, mau ditambahin San? Ya emang iya sih. Yang penting depan oke kita oke, ya oke banget dong berarti mau. Terus di mana masalahnya? Iya. Enggak maksudnya kalau monitor kan kadang-kadang kurang tapi depannya bagus gitu misalnya. Oh. Oke.
Mantap betul. Oke. Seru banget ya. Berarti banyak lah cerita-cerita yang bisa diceritain ke anak lo dong. Wah, banyak banget. Tapi banyak yang lupa juga sih. Lupa juga. Ini mungkin dari Omo deh, Mo. Lu kalau ceritain band ini ke anak lu tuh lu ceritanya kayak gimana sih? Pig Gaskin deskripsikan sebagai apa sih? Apa ya? Mungkin gue stylein kan ada beberapa video kita di YouTube, paling gue stylein aja kali ya. Oh, lu stylein gitu. Dari yang kita di 2009 kan ada tuh. Gue kurang bisa soalnya kalau nyeritain kayak gitu ya. Paling misalkan nanya misalnya papi punya band gitu. Kayak apa sih? Langsung gue stylein aja video ini pertama sejarahnya kayak gini. Paling gitu. Lu gak ceritain, lu gak narasiin gitu. Ya mungkin cerita sedikit sambil nonton gitu. Kalau gue nggak bisa soalnya panjang lebar kayak Doci tuh. Kalau Doci kan lebih ke public speaking kan juga. Gue paling cuman lebih ke visual aja, gue liatin aja. Kalau misalkan ada yang ditanya nanti gue jawab. Oke. Thank you, Mo. Kalau Ai, lu gimana Ai? Iya, gue jelasin sih. Kasih tahu nih punya band papa dari sebelum kamu ada gitu. Terus akhirnya ketemu sama mama bla bla bla. Terus di band ini yang membesarkan nama gue gitu-gitu dan kita punya semua ini gara-gara band ini gitu ya kan. Itu teman-teman papa gini-gini itu om-om kalian. Dia udah semua lah pokoknya dari A sampai Z pasti gue ceritain. Gak kayak Omo cuma ngasih tahu doang gitu. Gak ada video klip lagi. Kan ada dokumenter sebagian gitu loh maksudnya. Soalnya kalau anak gue nonton gue manggung tuh kayak Aina gitu tuh kalau suka nanya gitu kok kenapa main gitar tuh loncat-loncat sih? Kenapa? Iya. Kenapa sih harus loncat-loncat? Emang bisa main gitar sambil loncat kayak gitu ya gue jelasin. Kan karena dia kan misalkan ngelihat band yang lain gitu di TV kok diam aja gitarisnya gitu. Kalau ngeliat gue main kok kayak cacing kepanasan nih misalkan gitu. Nah itu gue jelasin. Lu jelasinnya apa? Ya ini bandnya beda sama yang kamu lihat gitu. Karena ini kan papa seneng soalnya bisa manggung gitu. Soalnya main gitar tuh gitu. Makanya aku loncat-loncat. Habis itu ya gitu-gitu lah pokoknya. Seru jelasin keseruan gue gitu kalau manggung kayak gimana. Itu seru sih. Thank you Ai. Itu dari Ai. Dari Sansan gimana San? Paling sama kayak anak-anak sih biasanya kita ajak ke belum ya? Oh iya mereka berdua. Kalau harus detail dari tadi ya. Kalau anak-anak semua gitu. Revisi. Berarti tunggu Aldi jawab nanti. Video call. Apaan ya? Ya pokoknya diajak aja sih kita setiap anak-anak ini. Gue detailin ya. Pasti udah pernah ngajak anaknya buat nonton show-nya Piwi gitu di backstage apa segala macam. Jadi paling enggak dia udah tahu. Di rumah juga kadang-kadang kalau mereka buka YouTube ya ada aja gitu video. Ini kan papa gitu. Gitu-gitu. Cuman sampai sekarang sih belum nanya dan nggak kepikiran juga kalau misalkan ditanya ya jawab seadanya aja sih paling. Lu membayangkan momen itu gak sih waktu lu dulu baru awal ngeband kayak lu akhirnya menceritakan Piwi Gaskin ke anak lu gitu? Enggak. Oh enggak. Lu gak membayangkan lu jadi bapak-bapak rockstar gitu dulu? Gue nggak pernah punya bayangan ke depan enggak. Cuy. Oke. Pokoknya dikasihnya apa hari itu ya disyukuri hari itu. Baik. Jadi nggak kebayang gue. Baik. Itu dari Sansan. Dari Doci gimana Doc? Iya sih, begitu ada kesempatan anak bisa nonton gitu. Iya. Misalnya panggungnya deket rumah dan aksesnya enak lah untuk nontonnya. Terus pertama kali nonton kayaknya pokoknya begitu udah bisa pakai yang apa? Iya. Earmuff. Iya. Dibawa ke panggung. Terus dia ngeliat gitu bapaknya lagi manggung segala macam. Kadang juga dibawa ke atas panggung. Ya untuk kenalin dia aja. Kayak bener kata Ai, ini semua kita dapat dari band ini gitu. Jadi anak juga appreciate sama bandnya segala macem. Dan dia tahu kerjaan bapaknya tuh seperti ini gitu. Itu gimana perasaan lo kayak? Bangga sih dan banyak juga inspirasi lagu-lagunya juga dari anak-anak kita juga kan. Oke. Priceless lah momen itu ya. Yes. Oke, ini kan kita punya salah satu media juga namanya Mother and Baby kan, tentang parenting. Oke. Parenting ala Piwi Gaskin tuh kayak gimana sih?
Boleh dong, Kalau boleh beda-beda. Kalau gue sih setiap parents itu bisa 2 peran. Gue bisa jadi ibu dan bisa jadi ayah. Oh. Ibunya juga bisa jadi ayah, bisa jadi ibu. Gitu. Maksudnya gimana kayak ya kayak gitu maksudnya seperti yang tadi gue bilang. Nggak, kayak biasa kan orang nih biasa kan ibu itu udah nyuci piring terus bapak ngapain, pokoknya udah ada gender yang ibu tuh gini, kalau bapak gini, padahal sebenarnya bisa aja ngelakuin. Kalau misalnya lagi disuruh nyusuin kan bisa nyusuin pakai botol kan, berarti kan itu namanya jadi bapak menyusui juga kan, dia yang nyusuin anaknya gitu. Betul. Jadi ya semuanya inilah fair gitu, untuk nggak ada yang lu harus ini kita harus bisa ngelakuin dua-duanya kalau gue gitu. Equal berarti ya semuanya. Lu mengajarkan itu ya. Baik. Dari Ai gimana? Parenting ala lu gimana? Hampir sama ya. Maksudnya sama. Karena kita nggak ada yang bekerja secara 9 to 5 gitu. Jadi seneng banget lagi gue kalau di rumah sama anak tuh, maksudnya ya, tapi ada lah waktu jenuhnya gitu, kayak aduh lagi capek nih, terus dia masih tetap mau main, rasanya pengen gue sewain ke tetangga. Iya, lo mau gak nih? Tapi gue pernah baca artikel tuh kalau misalkan di situ dibilang kalau orang tua cowok ikut mengasuh si anak ini, itu katanya perkembangannya akan lebih bagus ketimbang si anak ini kebanyakan sama ibunya gitu. Peran ayah tuh lebih bagus untuk perkembangan anaknya daripada terlalu banyak sama ibunya gitu. Oh, baru tahu gue. Oke, ini insight yang bagus. Mana coba lagi? Oke. Oke, seneng lah kalau di rumah sama anak. Seneng ya? Banyak iya. hal. Tinggi Ai. Ini dari Ai. Kalau dari lu San gimana San? Sama lu. Sama di rumah ya. Gua yang mandiin kadang. Ya, pokoknya semuanya, karena emang mungkin kita sering bareng-bareng kan. Kurang lebih nge-treat anaknya ya sama aja gitu. Oke. Kabar ini sih nanti anaknya Sansan disamperin sama temen cowoknya. Oh. Lihat bapaknya gini. Jadi gue bawa ke tongkrongan dulu. Halo Om, saya pulang dulu. Duduk manis di sini. Iya, lu bakal jadi bapak yang protektif gak San? Kayaknya iya. Oh iya bakal. Kita udah pernah ngobrolin sebelumnya, kita gimana? Pokoknya perjanjian kita ya. Iya. Kan anak kita semuanya ada yang cewek kan. Iya. Jadi ketika si cowok itu mau mengenalkan diri, ini harus ada semua nih. Omnya udah harus. Oh, harus ada semuanya. Iya. Mesti kenalannya sama kita semua. Kalau nggak bisa gimana? Kalau mau lagi tidur juga nggak apa. Kayaknya nggak apa-apa. Gue nggak bisa nih hari ini. Selalu. Sampai nanti juga gitu ya. Enggak, itu maksud gue, misalkan SMP nih, anak lu berdua nih mau pacaran gitu, mau malam mingguan, berarti harus izin berlima dulu. Iya. Paling nggak kalau misalkan udah berapa kali ya kenalinnya di tongkrongan aja dulu, dibawa ke, mudah-mudahan masih ada markasnya ya. Tongkrongan si cowok itu tuh kayak apa sih? Lo nongkrong biasanya kayak gimana gitu. Oh, oke. Lo mau bandelnya udah sampai mana nih gitu kan. Lu tanyain tuh. Iyalah. Oh, karena kita udah semua nih bandelnya misalkan gitu kan. Yang mudah-mudahan kita udah tahu semua triknya lah ya. Iya. Gue udah tahu kurungan ayam lu, gue udah tahu deh pokoknya. Oke. Ada jam malam gak dari lu berdua? Bentar. Belum kebayang kalau gue. Belum bayang. Tapi akan protektif berarti ya. Iya. Kalau gue sih ya. Justru kalau misalkan gue ngobrol sama istri gue justru kayaknya lebih tidak protektif dibandingkan gue. Oke. Dia lebih ngebebasin anak-anak ceweknya. Ada beda sudut pandang di situ berarti ya. Iya. Baik. Tapi pacar dari anak-anak lu nanti ini harus dengerin PW Gaskin juga gak sih? Kayak lu tanya satu lagu gitu. Enggak. Kalau dia benci juga nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba dia bikin PWG lagi. Harus beli merchandise. Oh, harus beli. Salah satunya. Benar. Ini linknya ya. Pembeli keuangan nih ya kan. Minimal kayak reseller ya Mo ya. Iya. Oh iya, ngambilnya ada minimum purchase. Oke. Nah, lu belum ceritain parenting lu, Mo. Lu suruh nonton video YouTube juga gak? Sama persis lah. Gue maksudnya ya karena balik lagi karena kita di rumah kebanyakan kegiatan kita tuh nggak rutin kan. Maksudnya ya kayak kita Senin Rabu recording, Sabtu Minggu manggung kan banyak sisa waktu gitu. Jadi kita lebih banyak di rumah.
makanya apa namanya kita bisa melakukan apa yang biasa ibu lakukan gitu. Oke. Kayak gitu sih. Cuman ini lu apa pekerjaan rumah yang paling favorit dari lu apa mau? Tidur. Tidur siang. Enggak. Apa ya? Ada cuci piring, ada nyapu, ada ngepel, cuci kamar mandi. Kalau paling favorit sih kayaknya semuanya sama aja, tapi yang paling capek ada Apa? mandiin. Karena anak gue tiga misalnya kalau gue lagi sendirian gitu ya. Jadi tiga-tiganya apa pas yang ketiga tuh kayaknya gue udah lemes gitu loh. Karena gini aja suruh baris. karena kan yang dua masih 2 tahun kan, masih harus dipegangin gitu. Atau enggak mau lu kalau nyuci motor, lu bonceng nih, lu jangan turun dari motor. Semua. You mandiin paling males ya? Iya, males banget sih, enggak, cuma kadang-kadang lemes aja letoy. Lemes setoy. Oke. Lu apa pekerjaan rumah paling males apa? Sebagai bapak rumah tangga nih. Beresin mainan nih sih udah gue paling males tuh. Gue orangnya agak nggak suka berantakan ya. Lu OCD nih berarti harus lumayan OCD. Okay. Jadi kalau misalkan dia udah berantakin nih, dia meleng dikit atau enggak dia ngambil sesuatu atau apa mengerjakan yang lain itu pasti gue beresin kan. Terus dia ngeliat beres lagi diberantakin lagi tuh. Udah rapi aja. Itu yang kayak wah, sumpah salah apa deh itu gue jual loh. Gini, udah lu beresin habis disewain dijual. Tapi ya, gue nih baru kan gue akhir-akhir ini lagi sering nonton Bluey, tau nggak Bluey? Iya. Kartun Bluey tuh, kartun Bluey yang ada di Disney. Yang anjing. Iya. Oh, oke. Belum pernah nonton, cuman lihat. Kalau menurut gue ya, cara menjadi orang tua yang baik itu lo nonton film itu deh. Itu tuh orang menurut gue kedua orang tuanya tuh nggak pernah kesel. Dan dia mau melakukan apa aja yang anaknya suruh. Misalkan dia jadi patung atau enggak lu jadi pura-pura si bokapnya Blue ini sama omnya disuruh adegan nikah gitu. Dia tuh mau aja deh apa yang dia suruh. Setelah gue nonton itu kayak akhirnya kita terapin gitu, kayak main kipi api tuh ada apa lu balon tapi nggak boleh nyentuh tanah. Jadi harus terus angkat-angkat terus balonnya gitu. Pokoknya banyak games juga di sana yang bisa ditiru sama kita. Oke. Jadi bagus menurut nonton film itu ya, ini tips dari lu Ayah. Siap. Kalau dari lu gimana? Sama. Pekerjaan rumah paling males? Sama beresin mainan. Beresin mainan. Anak lu juga berantakan mainannya. Parah, semua anak kayaknya begitu, nggak ada yang rapi deh. Tapi coret-coret tembok gak? Iya. Lu gimana? Tembok gua hancur. Emang jadi sampai jadi kan pakai wallpaper ya. Wallpapernya tuh udah disobek sampai atas terus dicoret-coret, dan emang gua nggak ganti karena gue tunggu aja ntar kalau misalkan udah gedean gitu baru gua ganti. Akhirnya jadi spot gak? Lu kalau mau coret-coret ya udah di situ gitu. Iya, tapi kan satu kamar. Iya. Ya udah satu kamar. Kayak dulu gue gitu soalnya kalau misalkan coret ini nih. Akhirnya gue bolehin coret tapi lu nggak boleh coret. Iya. Jadi lu let go lah satu ruangan itu ya. Satu sisi itu ya udah. Oke. Sama di rumah gue paling nggak suka banget Play-Doh. Oh, Play-Doh ya. Sama pasir sama yang itu Iya, yang sen tuh gue juga nggak suka. Gue nggak ngerti kenapa itu diciptain lah. Kenapa nggak enak di tangan lu minyakan gitu atau gimana? Iya, maksudnya setiap dimainin tuh pasti kan berantakan banget tuh. Minyakan parah, terus lu dibeliin mau warnanya sedikit mau warnanya banyak tuh dicampur pasti. Akhirnya dicampur juga ya. Jelas warnanya kan absurd rainbow. Iya, dan itu yang nggak bisa gue pisahin tuh. Iya. Terus itu lu kesel tuh OCD tuh. Aduh, ini sekarang pokoknya udah gimana cara misahinnya? Nggak boleh ada tuh Play-Doh, Magic Sand, terus apa slime juga. Itu lu blacklist tuh ya? Gue blacklist. Gue nggak ngerti kenapa mereka harus mengajukan gugatan kali ini. Iya. Gue yakin banyak orang tua yang sebenarnya menurut gue Lego itu udah cukup mengembangkan otak anak tuh. Lego menurut gue udah cukup. Gila, gue gak ngerti tuh Play-Doh. Yang gue baru tahu nih, Sansan benci Play-Doh ya. Dari Doci gimana Doci? Gue kalau beres-beres mainan sih masih oke. Yang gue nggak suka tuh nyapu sama ngepel sih gue, soalnya nggak bersih. Dan ujung-ujungnya nanti gue akan disuruh ngelakuin berulang-ulang karena nggak bersih. Yang itu yang bikin kayak harus nyapu nih. Ada robot di rumah Cot? Ya enggak, robot itu. Sebelum itu kan kayak lagi nyapu kayak gue udah effort banget nih. Wah, udah oke. Terus bini gue seneng nih, Tasya seneng nih gitu ya. Kayak seneng nih. Tapi pas ini kotor banget gitu. Kayak kalau nggak udah beresin ini. Jadi kan gue tuh suka ngelakuin semuanya
early supaya gue bisa santai-santai nantinya. Jadi gue bangun pagi banget. Terus ya udah gue turun ngelakuin apa yang udah gue bisa lakuin. Habis itu gue santai kan. Terus dia turun tuh dari kamar. Dia ngeliat gue kayak gak guna gitu, gak ngapa-ngapain. Nah itu gue balas. Padahal habis nyapu ngepel. Padahal gue effort supaya bisa santai-santai. Gue udah ngelakuin hal yang banyak ini gitu. Lu gak di-appreciate karena udah nyapu mengepel, karena kurang bersih katanya. Enggak kayak gitu. Halo Tasya. Enak banget rebahan. Iya makanya ya, lu gak lihat Ada capek banget ya. Oke. Ini lucu banget ya. Tapi dari Vegas kan pertama kali punya anak siapa sih? Gua. Oke. Gimana lu dimintain tips gak sama temen-temen yang lain? Kayak gimana nih tips parenting gini-gini? Nggak tahu deh. Iya. Beberapa kali Yang pas. Gue juga nanya ke teman gue sih, iya. Oh gitu ya. Tapi momen pertama kali anak lu lahiran tuh lu, apa yang lu rasain San? Haru. Oke. Haru. Ada tim song Puy Gaskin yang pas gak di momen itu? Segitu kencengnya kah? Gak ada yang kling, gak ada yang gitu emang. Indonesia langsung kobarkan semangat. Abis diazanin gitu, Indonesia lahir. Dari intro itu tuh dari Mata Sanggaruda. Tapi iya sih tim songnya azan sih. Wah gokil Emang ya. begitu lahir, ya semua anak-anak juga lahir pasti langsung Pasti azan anaknya. Ya kan, haru banget. Gua nggak nangis, tapi nahan tangis sosok kayak. Gitu padahal udah gitu-gitu jadi temen gue ya. Gimana Dodge? Dia temen gue pas lagi ngazanin dia komat justru. ada komat di solanya. Salah, itu saking harunya loh. Dia lupa. Mau jamaah. Jadi ada pada komati soalnya jadi lupa gitu. Tapi lu sempet ada ketakutan itu gak? Pas mau azan tapi takut jadi komat, ada gak ketakutan Enggak itu? sih. Enggak. Gue waktu Aina YouTube loh, gue pasang YouTube. Azanin. Gue itu soalnya bener-bener kan anak pertama kan. Iya. Suruh azan gitu anjing gue lupa deh pokoknya. Iya. Jadi blank gitu. Iya gue juga pasti blank sih. kasih ke kupingnya. Iya. Benar ya. Teknologi udah ngebantu banget. Tapi ini kan lu udah ngelewatin dari yang wah ini rockstar abis gitu kan, terus menikah satu-satu segala macam. Sekarang udah berkeluarga semua. Fase tersulit di fase yang mana sebenarnya? Fase tersulit di kehidupan gitu. Di kehidupan bersama Puy Gaskin gitu. Pandemi kalau gue udah itu doang. Pandemi. Menurut gue kalau buat gue ya. Bukan dari fase lu masing-masing kayak ada quarter life crisisnya segala macam. Pandemi sih. Pandemi. Gue pandemi yang. Lu gimana mau? Sama sih pandemi. Pandemi ya. Ada maksudnya jenuhnya parah gitu kan. Iya dari segala sisi gue kena kebanyakan di pandemi sih gue. Baik. Segala aspek kehidupan itu kayak dihajar di situ. Iya sih. Soalnya jadi lebih banyak waktu untuk merenung kan tuh pas pandemi kan nggak bisa ke distract hal yang lain gitu. Jadi ya kekumpul di situ semua perasaan yang harusnya dirasain 6 tahun lalu gitu baru berasanya pas kemarin gitu. Oke. Kalau di gua mungkin yang ngebela di situ karena memang anak gua tuh lahir pas Maret 2020 kan. Anak pandemi loh. Anak gua iya anak gua yang kedua. Lebih dekat lagi. Sorry. Anak gua yang kembar itu kan lahirnya pas Maret 2020 jadi mungkin bisa ke balance karena itu juga ke distract-nya maksudnya. Sebenarnya mungkin kalau nggak ada maksudnya kalau nggak ada anak gua nggak ada lahir gitu mungkin parah juga rasanya. Oh, jadi ada joy-nya di situ. Secara kejiwaan, cek. Kalau nggak pandemi nggak jadi anak nggak? Itu kan sebelum. Oh sebelum. Oh produknya udah lahir. Prosesnya sebelum. PO DP-nya. duluan ya. Pre-order ya. Oke. Berarti banyak yang dievaluasi lah ya selama pandemi segala macam. Nah, ngomongin evaluasi kan lu juga berkolaborasi bersama penyanyi yang nyanyiin lagu evaluasi. Gitu kan. Kenapa memilih dia? Kebetulan lagi main bareng aja sama Baskara. Terus dia kantornya deket sama studio. Terus ada satu part yang pas tadinya kan semuanya diisi sama anak-anak sampai habis gitu. Terus kebayang kayaknya bagian ini nih masuk nih kalau pakai karakternya si Hindia. Ya udah terus iseng nanya label, mereka urusin. Akhirnya udah ada suaranya si Hindia.
Prosesnya berapa lama tuh? Cepet sebulan kah atau gimana? Kalau lagunya kan sebenarnya udah jadi kan. Dia nggak kompos, nggak ya cuman tinggal nyanyiin yang udah ada partnya aja. Jadi cepat sih pas dia take, cuman sekali dateng. Ya sejam. Liriknya juga dari lo berarti. Oh, dia tinggal nongkrongnya. Masukin aja. Sama nongkrong ya berarti. Tapi sebenarnya lagu itu menceritakan tentang apa sih? Kalau dari dari judulnya sendiri kan si Vaya con Dios itu sebenarnya artinya lebih ke farewell. Kayak mendoakan orang yang mau pergi gitu. Go with God. Arti literalnya go with God. Cuman lebih ke farewell. Jadi ini satu hubungan yang udah lama banget berjalan. Tiba-tiba putus. Tapi in good terms, saling mendoakan. Kayak closure-nya baik-baik. Closure-nya baik-baik. Ya tentang itu sih. Oke. Tadi lu belum tahu, Ay. Oke. Nah tapi kalau sekarang udah dengerin hasilnya gitu, dan Baskara kan juga dulu memang berangkat dari fansnya P. Gaskin juga. Dia seperti apa waktu akhirnya diajakin gitu? Reaksinya gimana? Ya kita sempat GR juga sih setiap kali dia bilang gue kayak mimpi ini sama kalian kayak. Baskara versi 15 tahun bakal seneng banget gitu kan dia bilang kan. Terus kadang-kadang jadi kayak deny sendiri aja, kayak ini orang bohong kali nih, speak doang nih, lip service gitu. Tapi seneng dia ngomong kayak gitu dan bener-bener kayak honored gitu loh. Iya. Apa? Menambahkan. Oke. Tapi lu merasakan gak sih lu di saat itu gitu ya, lu ada di puncak pergaulan gitu, ibarat piramida nih, lu di atas banget nih. Semua orang ingin bergaya seperti lu semua gitu. Semua orang pengen keren kayak lu semua. Semua orang pergi ke distro karena lu gitu. Iya gak sih? Iya sih kayaknya. Iya. Iyalah, iya aja lah, nggak usah malu-malu lah. Iya. Yaudah iya. Apa rasanya? Rasanya seperti apa kalau digambarin? Biasa aja sih sebenarnya. Kalau gue ya, tapi nggak tahu nih yang lain. Soalnya kalau yang gue perhatiin ya dari semua gayanya dia yang paling sering banyak ditiru orang. Oh, oke. Gue sih enggak, udah pasti. Kenapa sih lu? Oke lagi mau. Yang paling banyak dia. Kayak mengelola keuangan siapa tahu ada yang terinspirasi kan dari lu. Iya, Sri Mulyani kan, Ibu Sri Mulyani kan dari lu. Influence-nya. Lu gimana, Dodge? Ya ini sih yang pasti ya honored sih. Apa sih? Tersanjung, bukan? Terkagum, terkukam. Apa sih bahasanya? Ya itulah. Terhormat. Bukan juga. Honor soalnya. Iya. Cuman ya itu tadi kayak malu sendiri, ya apaan sih gitu loh. Kayak GR gitu loh. Tapi yang gue perhatiin ya, dia tuh misalkan kayak kacamatanya dia ya, misalkan udah orang yang niru atau enggak orang yang niru dia tuh udah kebanyakan nih, nanti diganti tuh gayanya, pasti si kacamata itu diganti nih. Iya. Dia pasti selalu gitu tuh, ya kan, topinya yang gini-gini terus nih, ntar kalau misalkan orang udah kebanyakan nih kan, memorable dia diganti banget, pasti sama dia, ganti lagi gayanya gitu. Kayaknya kalau yang lain soalnya standar-standar aja ya. Iya. Yang suka aneh-aneh soalnya emang dia. Yang lain standar rock. Standar, maksudnya standar ngeband gitu ya. Standar rock kan ya. Pakaiannya biasa. Standar rock tuh apa sih? Jokes sama bapak teman-teman ya. Dimaklumi. Iya. Tapi apa yang lo rasain sebenarnya? Maksud gue memang lu merencanakan itu kah, kayak nih udah banyak pakai frame kacamata putih, gue ganti ya gini segala macam. Karena lu jadi fashion icon. Kalau gue sih kalau dari legacy pergaulan di mana-mana ya. Sesuatu gitu, terus abis itu orang ada yang ngikutin gitu. Ya akhirnya gue bikin supaya belilah gitu. Jangan cuma ngikut doang. Gue juga jualan loh gitu. Oke. Ya, dulu kan nggak gitu, sekarang baru-baru itu kan. Ya dulu lah, kayak misalnya kita dulu kan ngendorse baju orang gitu. Cruise gitu kan. Ya. Terus kan akhirnya ini daripada kita bikin kayak brand orang, ya udah bikin sendiri akhirnya gitu. Jadi melatih
semangat bisnis aja sih jadi. Berarti semangat bisnis ya. Iya, tapi keren banget gua akuin. Ya, lu salah satu icon di musik yang fashionnya di look up sama semua orang loh. Ibaratnya kayak Beatwens lah gitu, maksudnya parah men. Semua orang kayak wah Doci nih gitu. Frame kacamata segala macam. Lu pernah jadi pengen ikutan pakai kacamata juga nggak gara-gara Doci mau? Kalau pernah pakai kacamata dia pernah gue sering. Oh iya. Karena kan kita sekamar. Lama-lama gue coba. Kalau gue lagi nggak ada, dia foto-foto. Kayak apa sih rasanya? Ya? Oh iya. Nggak sih, justru kalau gue bisa dibilang paling bukan masa bodoh juga ya. Paling terserah gue sebenarnya. Justru teman-teman gue yang suka ingetin, lu tuh harusnya jangan gini-gini doang, lu pakai ini. Kadang-kadang kita juga suka ketuker Omo sama Ricky Seringai soalnya. Mirip gayanya. Iya, kaos hitam ini. Iya. Dan ini tadi gue suka banget ada sepatu yang dipakai sama Omo. Coba baca tulisannya Mo. Ya, yang ini Mo, yang sebelah sini Mo. Bacain lagi nih dari ulang. Bacain lagi Mo, iya Mo. You throw the party, iya, we get the girls. Anjay. Tapi ini melanjutkan ke pembahasan berikutnya gitu ya. Lu sebagai seorang pria gitu ya, pernah menyesal nggak berhubungan bersama seorang wanita gitu? Gue sama dia nih. Gue sama dia nih. Wanita yang mana dulu nih? Iya nih. Gue kalau bisa gue nggak usah deh sama dia nih gitu. Nyesel sih enggak nih. Takut ya. Nanti dikat kan deh. Enggak sih, enggak pernah. Enggak pernah. Gue ngerasa itu kan fase dalam hidup ya. Kayak ya kadang gue suka mikir gitu juga, kayaknya kalau gue nggak ketemu sama kayak misalnya istri gue gitu ya. Ini bukannya mau nyesanjung dia, bukan. Cuman kalau misalkan gue nggak ketemu dia, mungkin fase hidup gue akan berbeda nih. Apa mungkin akan lebih ke arah yang lebih buruk gitu loh, misalnya gitu. Maksudnya sekarang tuh hidup gue bisa balance karena keadaan gue sekarang gitu loh. Kayak gitu. Gue ngerasanya sih kayak gitu, nggak tahu. Oke. Jadi lu gimana, Ai? Iya sama lah. Maksudnya tidak pernah menyesali ketemu istri gue gitu. Iya, nggak hanya istri lo. Iya, siapapun. Iya, mantap. Ya Siapa? pokoknya semua. Misalnya coba siapa? Gue sebut nih. Gitu. Ya nggak pernah menyesali. Ya udah karena ya. itu kehidupan. Semuanya jalan hidup lah gitu ya. Dari Iya, semuanya. Iya kan. Yang dipetik pelajarannya kan Iya. selain abis itu. Jadi kalaupun ada sesuatu yang lo sesali, ya mangga. Ketinggalan tuh. Di punchline-in Mas Ansan. Iya, kalau nyesel gitu, ya nanti di hubungan berikutnya nggak diulangin yang disesalin itu gitu. Jadi pelajaran aja. Oke, lu gimana San? Iya sama. Pokoknya gue kalau misalkan yang sudah lewat ya sudah lewat aja. Nggak menyesal ya karena itu bagian hidup. Mungkin kalau misalkan ya enggak lah, udah yang lewat biarkan lewat. Kemarin gue ngelihat ini di langit. Kamu lihat juga enggak? Sama Ini apa siapa namanya Butet Kertarajasa ya? Dia bilang apa yang sudah dilakukan itu anggap aja kayak tai. Oh, kenapa? Jadi kalau misalkan sudah terlanjur keluar, sudah ya sudah diguyur saja, tinggalkan, pikirkan yang ke depan. Oh. Yang belakang ya buang aja. Sama kayak tai kan, ngapain juga simpen-simpen. Oke. Iya. Jangan jadi panjang nanti. Udah. Next. Oke, baik. Next. Oke. Mo, lu pengen anak lu bisa alat musik apa? Kalau sebenarnya ya kalau misalkan egoisnya gitu, Iya. gue pengen anak gue bisa main gitar. Oh, kenapa? Biar keren Ya kayak karena Ai. sebenarnya Enggak justru patokannya dia bukan gue. Dia bukan panutan. secara apa namanya? Secara sound dan apa namanya? Pengetahuan alat dan segala macam. merah sih, Mo. Iya, alergi. Kenapa jadi pada ngeliat semua? Kita 15 tahun temenan lo baru tahu. Gitu kan. Karena secara sound dan alat tuh dia nomor satu lah menurut gue. Maksudnya gue bisa tahu alat bagus, bisa tahu kalau lu pakai alat bagus pasti keluarnya bagus dari dia juga gitu. Emang kalau misalkan apa ditanya anak gue pengen
pengen bisa main gitar karena emang alat favorit gue tuh gitar sebenarnya. Oh gitu. Sebenarnya. Gitar gitu dong. Oh gitar, gitu. Tapi kebetulan gue belajar keyboard juga. Dan di PW butuhnya keyboardist dan gue oke-oke aja. Oke. Kayak gitu. Maksudnya, tapi itu kan egoisnya ya. Tapi sebenarnya gue nggak pengen ngarahin anak gue ke musik juga sih. Maksudnya setelah dia aja lagi. Gitu. Oke. Ya tapi gue inget banget di era MySpace gitu yang masih backgroundnya bisa di custom gitu ya. Omo tuh ikonik loh. Yang buat tinu tuh Omo udah. Udah. Yang bagian mana tuh? Iya zaman dulu. Itu tuh ikonik. Kalau pengen bunyi tinu semuanya lu pakai ke lu. Karena terlalu banyak kali ya. Gokil. Apa sih? Apanya yang terlalu banyak sih? Itunya maksudnya cover itunya. Dia maksudnya Bukan di era zaman. Jadi tuh dari zaman dulu kan MySpace bisa diganti-ganti nih backgroundnya kan. Nangkapnya tuh cover ini loh di YouTube. Silakan tambahin. Tambahin. Semuanya nggak jelas. Ya gitu pokoknya di zaman era MySpace intinya itu. Oh iya. Lu di look up sebagai yang tinut. Iya. Bener kan mengakui kan? Bener. Iya kan semuanya. Ya sebenarnya sih ada ini ya. Uca ya. Sebelumnya. Tapi kalau di Jakarta lu men. Iya kalau Jakarta. Maksudnya dulu tuh sempat ada Uca kan kalau di Bandung gitu. Iya tapi Cuma mungkin kalau PW itu lebih spesifik kan, lebih detail lah gitu istilahnya. Kalau Iyain aja mau makasih. Sansan Gue lagi dipuji tadi bilang makasih gitu. makasih. sama-sama. Lucu banget. Jadi geli gitu lucu banget ketawa. Oke, ayam sampai merah mukanya tuh. Oke. Nah, lu gimana nih dari Sansan deh? Lu kalau Muter-muter banget ya. Dari inti tuh puter dulu. iya. Ya udah berdoci dulu. Dia masih ketawa. Apa tuh tadi? Iya, lu anak lu mau lu anak gua. wajibin bisa instrumen apa gitu. Gue pengen piano dulu sih. Kalau udah bisa piano kayaknya yang lainnya lebih gampang diajarin gitu. Kayak dulu bapaknya belajar gitarnya cuma sehari. Tapi kan kalau piano kan sampai sekarang aja belum bisa gitu. Oke. Terus ini kali apa? Cello habis itu. Oh, cello ya benar-benar karena senarnya sama-sama 4 ya. Betul. Yep. Oke, kalau lu gimana San? Sama piano. Piano Dulu. Iya. Tapi gimana? Anak lu bosen nggak? Nggak tahu sih, maksudnya ngajarin piano tuh biar kupingnya aja lebih peka sama nada sama harmoni gitu-gitu kan. Soalnya gue percaya kalau misalkan orang yang bisa main piano pasti nggak bakalan buta nada. Gue percaya itu gitu. Jadi pertama dikenalinnya ke piano dulu. Ya habis itu sih terserah kalau dia mau lanjut ya silakan, kalau enggak mau gue pindahin jadi penari. Oh lu lebih pengen anak lu jadi penari ya? Enggak, dianya kelihatannya lebih dance aja gitu dibandingin piano, cuman dia terserah aja. Lu nggak ngelarang anak lu mau jadi apa intinya? Iya. Cie. Oke. Oh iya bener. Pin Aprilio ya. Nah lu gimana Ay? Sama sih gue piano sih pengen. Coba piano. Dia doang yang gitar kemarin. Lu melawan arus, lu melawan arus. Bisa. Iya belum tentu bisa tuh. Tapi anak lu dilesin piano atau belajar sama Omo? Baru mau gue ini nanti bapak lesnya ini. Oh, kan tadi baru bilang gue gak bisa ngajarin orang. Apa? Waktu itu lu bilang mau. Iya mau deh. Ntar kita nego lagi ya. Tenang. Iya Piano. Sia-sia ngakaknya begini gue. Ini lucu sih. Iya. Tapi sekarang nih sejak lu sudah menjadi bapak gitu, sebagai menjadi panutan juga, masih sering ada ketakutan naik pesawat nggak sih? Untuk sampai sekarang. Sampai sekarang. Lu juga mau? Iya, terutama maksudnya ini bukannya mau ngungkit yang kemarin-kemarin, cuman boleh sambil deket nih, lebih deket lagi. Terutama kemarin berapa tahun belakangan kan sempat ada kejadian gitu lah. Iya benar. Itu sempat abis kejadian itu kita berapa bulan kemudian berapa hari kemudian kita naik pesawat. Dari situ gua sampai sekarang masih lumayan ini deg-degan sih kalau gua. Oke, kalau tapi dari gara-gara momen itu emang dari dulu kalau lu mau. Sebenarnya sebelum kejadian yang terakhir itu gua enggak terlalu. Oh, kalau gua ya. Tapi begitu yang kejadian terakhir itu kayak
Ya itu malah nambah aja sih. Nambah ya. Oke. Lu gimana? Momennya tuh pas apa ya? Awal-awal naik pesawat tuh suka banget. Oke. Pesawat tuh keren gitu kan. Cepat lagi kan sampainya. Heeh. Makin kesini tuh kalau udah yang turbulensnya agak lebay sama gua nggak tahu kenapa ya kalau di pesawat tuh gua lebih gampang mampet hidungnya. Oh iya. Iya. Lu paling sering asma dari semuanya? Enggak asma sih. Alergi, Ada alergi. Sinus kayaknya. Sinus. Gua. Bapak ada sinus, Pak? Oke, Ada oke. sinus kayaknya, Dok. Sinus ada Gua Pak. kayaknya gara-gara ada itu jadi gua nggak suka aja gitu kalau naik pesawat. Oke. Sama iya. Dan salah satunya kalau udah ambles tuh ke bawah gua paling ngeri udah. Kalau makanya gue paling sebel tuh kalau nonton kayak kan investigasi kayak gitu-gitulah. Udah tuh, lu males tuh ya. Gue paling males. Kalau bisa gue jalan darat sendiri sebenarnya. Oh, oke. Jalan lagi. Oke, itu dari AI. Lu gimana San kalau lu San? Takut gue dari kayaknya sih justru mulai takutnya banget tuh pas sudah mulai punya anak sih. Makin takut. Tadinya takut tapi jadi makin takut. Iya. Oke. Karena takut anaknya nggak ada gua aja ntar gitu. Oh. Kalau misalkan kenapa-napa, soalnya kan itu kan menurut gua si pesawat itu udara itu udah bukan area kita gitu loh. Lu aja nggak diciptain bisa terbang kok gitu kan. Iya. Jadi kalau udah di atas ya bye bye aja gitu. Kalau dulu bye bye. Kalau dulu sih gitu kita sering nyetok Antimo. Oh, oke. Nah, jadi pas udah mau berangkat minum 2, bangun-bangun udah sampai nih gitu. Oh, jadi lu biar habis itu langsung tidur ya? Iya. Biar jadi omo semua nih ya. Lu gak pernah minum 4 San? Minum 4 aturan. Jadi gotong aja. Dua aja ngomong masih belepotan biasa bangun-bangun. Tapi ini juga ada satu fun fact yang menarik juga ya teman-teman. Kalau ternyata setiap kali naik pesawat Sansan tuh bisa baca ayat kursi 3 kali dengan satu nafas. Enggak satu kali satu nafas. Satu kali satu nafas. Harus satu nafas nih. Kenapa harus satu nafas? Gue dulu pernah punya. Lu duduk banget ini. Sabar ya. Merah lo bukan merah banget. Gue suka ini. Ya gitu deh pokoknya. Kenapa satu nafas? Iya. Gak tahu. Bisa aja. Tapi emang gak ada aturan emang lu sekali kursi kan panjang banget cuy. Lumayan. Apa karena separuh Kemarin nafas gua punya vokalis. dewa? Iya, bisa jadi. Makanya dia satu nafas. Enggak, dulu soalnya gue punya guru ngaji emang kalau misalkan itu iya satu nafas bacanya. Jadi sampai sekarang gue baca ya per apa tuh? Iya per ayat. Oke. Hebat juga ya berarti ya. Yasin nggak mungkin dong satu nafas. Ya Nggak hafal mungkin gua. lah, I. Al-Baqarah kan sama ayat kursi. Sama banget. Bisa lah. Sama banget cuy. Gila tuh udah kayak orang free diving tuh ya. Langsung turun. Oke, itu salah satu yang bisa dipelajari ya dari Sansan baca ayat kursi satu nafas. Iya, pokoknya ayat kursi terus apa tuh doa sapu jagat ya Robbana Atina tuh. Nah, itu sama apa namanya? Syahadat. Oh, oke. Udah itu. Kalau mau jadi kalau misalkan kenapa-napa ya paling enggak udah ada usaha gitu. Iya benar. Enggak polos-polos amat. Benar. Gitu. Udah ada effortnya ya kan. Dikit. Iya benar. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Kalau dari Pegaskin sendiri gitu ya, lu mau kasih saran buat band-band yang baru tumbuh apa nih kira-kira? Apa nih? Tumbuh mic. Apa ya? Sarannya ya sekarang kan udah beda ya. Saluran-saluran yang kayak dulu kan kayak Piwi kan berasal dari tongkrongan gitu, suka nongkrong. Yeah. Terus habis itu ke acara bareng karena dulu tiap hari Sabtu atau Jumat atau Minggu tuh selalu ada acara
ada banyak gigs gitu, terus dari situ ngelihat band manggung jadi pengen punya band lagi. Punya band sendiri, akhirnya bikin lagu segala macam, terus ya udah jadi, terus habis itu udah jelas gitu mau di MySpace lah, di mana. Nah kan kalau sekarang kan udah beda ya. Jadi kita lagi berusaha untuk mengembalikan si saluran-saluran yang itu tadi. Kayak kemarin baru aja produksi konten, jadi nanya ke fans gitu, ada yang punya rekomendasi band nggak, nanti kita react terus. Itu kan jadi kan orang jadi tahu tuh ya apa yang kita lihat, terus jadi semangat lagi gitu punya band, soalnya bisa dibahas gitu. Jadi pengen ngembaliin semangat ngeband, soalnya kalau dilihat dulu ya, kayak dulu semua orang pengen punya band, sekarang semua orang pengen punya brand ya, bedanya gitu kan. Wow, menarik nih quotes, bener ya. Dulu tuh ke gigs keren gitu. Dulu tuh tanggapannya pokoknya kalau misalkan lo jalan ke gigs tuh ya keren gitu. Sekarang beda ya. Iya. Definisi keren Piwi Gaskin tuh apa sih? Gimana keren? Keren beda dari yang lain kalau menurut gua. Iya kan, unik. Iya. Kayak Piwi ini menurut gua musiknya unik. Walaupun di genre popang gitu, kayaknya nggak ada lagi popang kayak Piwi Gaskins. Bener sih, sekali denger kayak udah tahu nih Piwi nih. Nah, unik. Itu Anda tahu. Iya sih. Jatuh. Belum. Gelas. Keren itu nggak bohongin diri sendiri sih. Jadi dia tahu kalau itu emang berasal dari dirinya gitu, bukan sesuatu yang buat ya apa ya, nggak ngebohongin diri sendiri, ngerti nggak sih? Be confident, ya. Tunggu, mikir dulu. Oke. Keren ya. Iya. Apa? Iya, pokoknya inilah. Oh gitu, tukang pantun dia. Pokoknya be yourself aja. Nah, cuman kalau yourself itu nggak keren ya be like me. Oke, ini baru keren. Oke, mantap. Iya, lu gimana versi gitu? Lu keren? Nggak tahu gue keren gimana ya. Lu akan keren kalau lu udah nggak mencoba untuk jadi keren. Ya udah, ya gitu. Oke. Lo akan jadi keren setelah lo tidak berusaha lagi untuk jadi keren ya. Oke. Kalau dari Omo gimana? Menteri Keuangan kita? Metallica tuh. Apa ya keren tuh? Kalau menurut gua, lu bisa konsisten melakukan sesuatu dalam waktu yang sangat lama dan selalu konsisten dan solid gitu ya. Menurut gue itu keren juga. Iya. Ya seperti Piwi, 15 tahun gini-gini aja terus, personilnya nggak pernah ganti. Iya. Berarti keren tuh Piwi gitu. Iya. Bener-bener. Maksudnya contohnya. Enggak lah, lu keren. Enggak, lu keren. Lu tuh keren. Maksudnya kan tadi yang gue bahas tuh kekonsistenannya gitu loh. Iya. Kan orang tuh kalau salah kita. Waduh. Ya, tapi gue Ntar percaya videonya dipotong nih. enggak, lu keren sih beneran. Oke. Nah, tapi kalau dari segi performer gue jadi bingung kan. Kalau dari segi lo di panggung nih, aktif lo di panggung gitu ya, ada perubahan nggak sih dari 2007 Piwi 2007 sama versi Piwi 2022? Iya sangat. Apa? Sudah tidak muda lagi. Kemarin baru banget gue main di 2 kota, Solo sama Semarang ya, Semarang sama Solo gitu. Terus emang udah kayak biasanya aja gitu, dari atas panggung gue lompat ke bawah, terus saya penonton ya gitu lah, ngajak penonton nyanyi atau apa. Ini kemarin 2 kali lompat begitu, hari ketiganya begitu bangun pagi udah nggak bisa jalan gue, pincang. Ternyata pas dicek geser. Gila, demi apa? Iya. Kalau dulu kan kayaknya seserius itu men, langsung geser. Wow. Ternyata emang badannya aja udah gak kuat lagi, beda sama dulu ya. Oke. Itu salah satu contohnya yang lu rasain. Kalau dari lu mau? Sama sih, gue terakhir main di Bogor itu tanggal 3 kemarin. Gue
pegelnya tuh 3 hari. Oke. 3 hari Masuk ya. angin juga lagi. Di mana di punggung atau di? Gue lebih ke sini kan, gue kan lebih sering headbang gitu kan. Loncat terus headbang gitu. Itu pasti berasa sekarang. Kalau dulu jarang. Maksudnya umur 20-an, mentok 32 lah, itu jarang. Pas udah kesini-sini makin parah sih. Itu ya berarti. Jadi kayak mesti coba belajar headbang palsu. Gimana sih? Tanpa energi maksudnya. Gimana sih gitulah pokoknya. Headbang palsu gimana gue? Headbang Jujur palsu. gue baru tau nih ada headbang palsu tuh gitu. Fake headbang. Lebih enak lagi kalau rambutnya gondrong sih sebenarnya. Enggak, iya kayak gimana? Maksudnya Enggak usah digituin banget, gimana sih? Gimana Rambutnya coba? aja gitu. Kan Tapi lu enggak ada kalau rambut pendek susah. Enggak ada rambut. Makanya lu Kalau gimana? rambut pendek susah ya, makanya harus enggak paling kan kelihatan. lo pemanasan dulu kan kayak gini-gini. Iya. Misalkan Nah mungkin salah itu juga, kurang pemanasan. Enggak, headbang palsu tuh kayak gimana? Iya, ini pertanyaannya. Itu kan Headbang teori gue belum coba sih. Kirain udah dipraktekin. Kayaknya dia baru nemu teorinya. Kayaknya harus dipelajarin supaya orang-orang tua tuh kalau manggung headbang terus kelihatan keren tapi nggak pegel. Baik. Itu angan-angan atau Angan-angan aja sih. Soalnya realitanya susah. Oke, teori headbang palsu ya, gue suka nih. Kalau Makasih banyak. loncat juga sama sih. Kalau gue di pinggang habisnya. Di pinggang. Nanya lu. Iya. Oke, ini problematikanya si Omo. Thank you, Mo. Dari Ai gimana? Lu gimana? Problematika yang lu rasain? Ini sih apa nginget kunci. Oh iya. Itu tuh gue nggak tahu ya, gue berasanya tuh gue makin kesini nih kalau main atau enggak latihan gitu, yang gue takutin pertama adalah gue harus mengingat si kunci-kuncinya, part-partnya yang gitu-gitunya. Oh, chord-chord lagunya tuh Iya. suka lupa. Lu Iya. nyontek ke siapa? Nyontek ke Sansan apa Doci? Apanya? Nyontek ke siapa? Nggak nyontek ke mereka berdua, tapi emang yang gue Feeling inget aja. iya. Ngerjain Oh. sendiri tetap. Oke. Yang gue inget. Lu dicek mata lagi belum? Mungkin kurang kelihatan kali. Enggak kelihatan. Mungkin salah mencet gitu ya. Enggak. Emang gue lupa. Makanya kemarin terakhir kita manggung. Terakhir kita manggung di Bogor tuh udah mainin lagu salah. Salah lagi. Salah lagi Salah kuncinya. lagu, 2 cuy. kali lagi gitu. Salahnya tuh maksudnya salah masuk atau? Salah. Iya, Judul lagunya salah. Tapi mainnya salah juga. Main salah. Jadi dia main salah. Oke. Dan 2 kali. Ditonton sama Muhammad salah. Oke, Mas. Tapi itu beneran kejadian emang kemarin. Oh iya. Ya iya kan lagi cerita tadi. Enggak ada pikir takutnya Kita tahu kok, kita tahu. Tapi emang beneran kejadian. Oke. Itu dari Ai. Kalau Iya dari soalnya lu kan semakin gimana, kesini Ci? juga kan lagu makin banyak ya. Iya, Kalau dulu kan gitu-gitu. hafalan Iya. lagu tuh dikit gitu. Sekarang Iya. aduh ada lagu baru lagi. Harus dikulik nih. Berapa sih total lagu Piwi Gaskin sampai Banyak hari ini banget 2022? Berapa? Nah mungkin itu Cot. 2, 3. Karena yang gue pikirin di kepala gue tuh kan kemarin manggung bawain lagu baru kan. Jadi gue harus menguasai si lagu baru itu tuh. Iya. Makanya lagu baru tanpa tanpa kesalahan gitu. Ketika main lupa lagu yang lain, belakangnya. Iya gitu lupa. Oke. Soalnya kan kalau ada memori baru, memori lama dihilangkan kan. Hilangkan ya. Tapi total lagu berapa? Ada kali 50-an. Prediksi. Boleh. Kita album full 3, Hmm. ya kan? 4 kan? Mm. Album full 4, udah 40-an kira-kira. 40-an. EP kita ada 4 juga, 5 lagu. 50 ya? 50-an sekitar. 50-an lah ya. Satu lagu 10 lagu kan kira-kira. Satu. Satu Iya dong, album. Sophomore, Oke. At Astra, Mixed Feeling. Itu kan satu lagi tuh gue lupa, 40-an, belum EP-EP-nya. Iya bener. Tapi kan kalau misalkan manggung sebenarnya kita kebanyakan apa sih? 12. 12. Pengulangan sih ya, Hmm. lagu-lagu yang hit saja. Iya. Bener sih, bener. Lu gimana, Ci? Tadi belum ceritain problematika di umur sekarang nih. Iya, makanya disempetin kalau apalagi kalau manggung di luar kota terus dapet hotel, begitu tahu ada swimming pool pasti tuh harus disempetin buat olahraga dulu gitu, biar fit. Kalau gue berenang, kalau dia pasti nyari gym. Omo cari tempat tidur. Iya, gue kan suka sama dia nih. Dari dulu sampai sekarang dia sering banget hilang emang. Maksudnya itu dia mungkin mengolah badannya supaya tetap fit. Oh. Kalau gue lebih mengolah di kasur. Tapi berarti di Piwi Gaskin yang jam tidurnya disiplin gitu, kayak jam segini udah harus tidur, berarti Omo. Enggak, gue kebanyakan sih. Enggak. Gue kebanyakan. Terlalu apa ya? Kayak aduh, dalam kota harus tidur aja deh gitu. Iya. Soalnya kalau pakai mobil dia tidur, pakai hotel tidur. karena kalau di rumah dia justru kan nggak bisa tidur kan, anak ketiga, yang satu bangun, Oh. yang satu tidur, yang satu tidur, yang satu Mostly bangun kan gitu. gitu. Oke, berarti lu seneng dong kalau lagi di luar gini. Iya, justru. Jam Mau kemana sih tidur?
Tapi dia hilang mulu, baru nyampe tiba-tiba kemana sih dia hilang. Kadang-kadang dia gue pesenin makan kan. Mau nih makan mau apa sop daging gitu. Nah dia itu tipenya kalau makan nggak, pokoknya makan aja ngunyah gitu kan. Ini mau sop daging, dia makan kan. Dia makan terus gue kamerain tuh ada videonya. Sampai habis. Cot ini nggak ada dagingnya gue pisahin. jadi dia cuma makan kuah sama nasi doang. Gue senerima itu, nih sop nggak ada dagingnya gini amat. Padahal dibuatin sama dia. Terus sudah habis nasi gue. Coba deh. Terus dagingnya akhirnya lu makan juga. Tapi itu namanya toleransi sama teman iseng tapi kita terima sih. Empati ya. Tapi terbaiknya dia tuh apa? Besok apa? Lo tau Indomie goreng kan? Iya, itu pertama kali dan itu 2 kali lagi dia kena Indomie goreng. Tapi emang dia pesan Indomie goreng ada di kantin sekolah gitu deh. Kita waktu itu main di satu sekolah. Terus habis itu sama ibu-ibunya udah nih dikasih nih, anak-anak semua udah makan, dia udah makan, udah habis. Ibu-ibunya baru datang. Mas, ini bumbunya tadi belum dipakai. Dalam hati gue tuh kok mie gini banget rasanya hambar ya. Oh pantasan. Enggak mau. Maksud gue di saat lu makan terus dia gak ada rasanya, lu kan bisa ngomong nih ke anak-anak, kok nih gue gak ada rasanya ya gitu. Jangan lu diem sampai habis gitu. Itu salahnya gue di situ, emang hidup gue tuh terlalu ya udah deh gitu. Padahal kan Indomie goreng, maksud gue kan Indomie goreng baunya rasanya kan bold banget ya. Iya. Kok dia bisa nerima Jadi aja itu yang iya belum bumbunya dibumbuin doang ya. Si kecap itunya ada, sambelnya ada, sama minyaknya. Parah ya. Bisa gitu lu Mo ya. Gokil ya. Tapi emang lu yang paling nerimo di band ini? Ya paling nerima, paling gak enakan tuh gue. Kayaknya sama ya. Oh paling gak enakan lu. Emang gue tuh orangnya aduh gimana ya gitu, gak bisa tegas. Gak bisa gitu, gak bisa gue. Oh oke. Makanya ada dia gitu. Oke. Ya, semua teman gue tegas sih, kayaknya gue doang yang enggak. Nah, ini kan band lu personil berlima gitu kan, dan pasti setiap mengambil keputusan pasti ada sisi demokratis gitu kan. Ini pasti ada kubu-kubunya kan. Nah ini, gue sama ini nih setujunya nih, gue sama ini. Nah lu tuh di tengah atau gimana? Iya lebih banyak diemnya sih, lebih banyak apa ya? Maksudnya kalau mereka lagi berdebat tuh gue lebih tunggu dulu, ntar gue baru ngeluarin pendapat. Lu kayak ustadz penceramah deh, taruhnya di sini nih. Gini. Tadi katanya rock, tetap ada intermezzonya ya. Lagi ngomong tuh ada intermezzo pasti di sini. Ya gitu, maksudnya gue ngeluarin pendapat biasanya di akhir. Oh oke. Ya terutama kayak kalau di PW tuh kayak masalah desain visual tuh pasti gue diem dulu. Saya lebih ngikut. Ntar kalau misalkan gue ada pendapat terakhir gimana? Ya, tapi kalau itu beberapa hal sih pasti gue juga kayak gitu. Misalkan kayak jadi lu diem juga, yang diem 2 orang nih. Tapi maksudnya mereka kan kayak punya ide, dia punya ide. Gue tuh kayak visual nggak ada ide. Kalau gue emang gitu, emang bukan urusan gue. Maksudnya gue tuh nggak ngerti sebenarnya. Ngomongin uang, nah dia yang gitu. udah ada musikalitas mungkin gue masih oke, masih suka ngomong gitu kayak teknis gitu kayak gitu. Audio gue masih ngomong. Iya makin kesini tuh udah akhirnya mempercayakan kayak misalkan nanti tanggal 12 kita ada syuting buat video klip baru. Misalkan dari Doci sama Aldi punya konsep, ya gue nggak akan bilang gue nggak mau gitu. Ya udah ikut aja, terasa aja lah ya. Gue udah percaya sama mereka ya udah gitu. Karena mungkin yang lebih merhatiin soal visual kan mereka. Kita nggak tahu sana gitu kan. Jadi atau nggak kayak featuring di lagu, misalkan kayak kemarin sama Baskara itu pilihannya Doci misalkan, ya gue nggak bilang enggak gue nggak mau, gue maunya ini. Tapi ya gue percaya emang itu udah pilihan kita semua. Mungkin gitu. dia lebih tahu pasarnya sekarang begini gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi udah saling percaya sama part masing-masing gitu berarti ya. Oke. Doci ada yang mau tambahin di Sansan juga? Enggak. Udah. Maksudnya next question. Oke. Siap. Oke, terakhir nih mungkin dari gua ketika nanti gue ingat banget gitu, ada eranya pensi itu bintangnya di upstairs terus Raja Pensi jadi Puyi Gaskin gitu. Nah, lu merasakan transisi itu nggak sih? Maksudnya pensi itu sepenting itu sebagai untuk musisi ya? Ya itu juga kan bagian experience yang nggak bisa dirasain sama yang sekarang. Kalau dulu kan kita ngerasain tuh pensi terus seneng main di situ, yang nonton juga seneng. Iya. Nah sekarang kan pensi juga masih jalan nggak sih pensi gitu? Tapi jarang ya. Sering dulu ya. Dulu aja kan ada pensi yang tahunan yang
Dulu aja ada pensi tahunan yang benar-benar kayak satu Jakarta semuanya pada ke situ sampai dari luar daerah gitu-gitu, ada beberapa pensi kayak gitu. Jadi semua sekolah akhirnya berlomba-lomba pengen bikin pensi yang keren gitu kan. Ya sekarang kayaknya udah sedikit sih. Apa ya? Padahal gue seneng banget kalau pensi ngeliat adik-adik kita yang lucu-lucu itu. Ya. Cewek-cewek. Seneng gue ngeliat. Happy lah ya. Mereka tumbuh berkembang dengan baik. Gimana Ci? Yang bisa kami lakuin sih udah waktunya kami yang bikin event sendiri, terus ngajak teman-teman, memperkenalkan band-band yang layak didengerin juga. Ya tadi salah satu caranya itu dengan react gitu ya. Terus ya bikin event, kebetulan gue lagi ngejalanin beberapa rangkaian event. Nanti tanggal 16 ada nama Big Bang-nya Nerd Carnival. Cuman menuju ke situ ada panggungan kecil-kecilnya di tiap kota. Dan nanti yang di Karawaci ada Piwi juga main sama band teman-teman juga. Oh, oke. Jadi ada untuk menggantikan si pensi ini gitu. Ya udah bikin sendiri aja, mumpung sekarang juga udah punya power untuk bikin gitu. Jadi Lambo Yao gitu. Jemput bola ya. Baik. Oke. Kebayang gak sih kalau nanti misalkan anak lu ngundang pensi tapi bandnya lu gitu, dari sekolah-sekolah anak lu gitu? Iya, kayaknya kalau misalkan kita masih ada dan masih aktif, masih aktif ya pasti ya anak kita pasti mungkin bisa pasti jadi sih, gue yakin sih. Bisa jadi. Ya lu main di pensi anak lu gitu ya? Iya. Lu bakal kayak ini anak gua gitu nggak? Bikin dia kayak gimana? Nggak tahu deh, apa dia jadi malu ntar punya bapak atau gimana? Please. Nggak tahu sih. Tungguin aja nanti kayak gimana. Kayak gitu ya? Ya kira-kira 15 tahun lagi kali itu. 15 tahun lagi ya? Itu udah berapa tahun tuh? Masih kuat nggak tuh loncat? Pertanyaannya kalau masih hidup apa enggak? Insya Allah. Jangan dong. Kan lu pengen lihat anak lu di pensi kan? Iya. Ada special price ya berarti ntar buat pensi anak lu. Nah itu takutnya harganya nggak ketemu mahal, kan? Oh nggak ketemu anak sendiri. Kita malah ngusahain supaya dibayarnya lebih gede dong. Oh benar. Harus lebih gede. Di markup. Bener buat keluarga kan. Oke. Terakhir nih, legacy apa yang pengen ditinggalin dari PWG Askin buat industri musik? Lagu-lagu yang bagus. Ya lagu-lagu yang bisa relate terus. Musik-musik yang aneh kalau gue. Masanya. Musiknya jangan itu aja lah, kalau bisa banyakin terus. Dan peraneh aja lah, udah nggak usah ngikutin orang orang bilang apa kayak gini. Itu maksudnya secara jenis tuh lebih variatif lagi. Lebih variatif lah. Oke. Kalau lu? Mau? Sama kayak maksudnya apa yang bisa kita tinggalin selain apa? Musik, mungkin sama memorabilia, merchandise gitulah kira-kira. Oke. Tetap jualan kan? Tetap jualan. Oke. Bagus sih. Tapi gue heran deh ketika Omo lagi mau megang mic ini pasti dari mereka bertiga ada yang kayak mulai senyum gitu loh, kayak ada apa dengan itu, ada apa? Ada yang salah nggak dari Romon? Mau dikomentarin maksudnya? Nunggu punchline tuh. Gak ada punchline-nya soalnya gue. Kalau ngomong ngambang. Dasar. Oke, seru banget ngobrol-ngobrol barengan sama PWG Askin. Gue Akbari, terima kasih banyak. Tos dulu Mo. Terima kasih. Terima kasih juga. Thanks banget. Luci, Sansan, seru banget. Dan jangan lupa buat langsung dipantengin terus PWG Askin. Dan bakal ada next EP berarti ya dalam terdekat. Nextnya EP. Tanggal 12 kita bikin video klip baru. Buat single baru. Featuring sama siapa atau sendiri? Kasih tahu. Ariel Nayaka. Oh, sama Ariel Nayaka. Oke, siap. Kita tunggu seperti apa nanti karyanya. Dan gue Akbari. PWG Askin. Terima kasih sudah tertanduk. Bye-bye.